أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, sahabat Salu dimanapun kalian berada, alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita semua masih bisa merasakan udara yang begitu segar, udara yang begitu nikmat untuk kita rasakan. Ini merupakan salah satu hal yang wajib, yang patut kita syukuri, mengingat bahwa ini semua, tidak semua orang merasakan hal seperti ini. Maka dari itu wajib dan patut bagi kita untuk selalu bersyukur, membasahi lisan kita dengan kalimah-kalimah thayyibah, rasa bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul kiram rahimakumullah. Ketika kita menyandang predikat sebagai seorang muslim, walillahil hamd, maka setidaknya ada 3 hal penting yang akan selalu dirasakan oleh seorang muslim tersebut, yang akan selalu dirasakan oleh kita semua sebagai seorang muslim. Hal ini sebagaimana yang ditetapkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi. Beliau berkata, 3 hal yang selalu ada di dalam diri seorang muslim. Yang pertama adalah syukur. Kemudian yang kedua, sabar. Yang ketiga, istighfar. Yang pertama, syukur. Pertanyaannya, kenapa rasa syukur harus selalu ada di dalam diri seorang muslim? Karena tabiat seorang muslim ketika dia hidup di dunia ini, maka rumusan hidup seorang muslim di dunia ini pasti akan merasakan senang ataupun sedih. Nah, ketika kita sedang merasakan senang, ketika kita sedang merasakan kebahagiaan, mendapatkan sesuatu yang kita cintai, mendapatkan hadiah umpamanya, ataupun hal yang menarik yang kita inginkan, maka dari itu kita dituntut untuk bersyukur. Maka dari itu tidak salah ketika Ibnu Qayyim menyebutkan syukur itu wajib ada di dalam diri seorang muslim. Karena apa? Karena kita tidak selamanya bersedih. Karena kita tidak selamanya mendapatkan sesuatu yang kita tidak inginkan. Pasti suatu saat kita akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang memang membuat kita bahagia. Maka dari itu kita harus bersyukur. Nah, bersyukur di sini entah itu dengan bentuk fi'il kita ataupun dengan bentuk ucapan kita. Umpamanya dengan melafazkan kalimat alhamdulillah rabbil alamin, walillahil hamd dan sebagainya. Itulah yang pertama, syukur. Kemudian yang kedua, selain syukur, hal yang memang harus ada di dalam diri seorang muslim adalah sifat sabar. Kenapa harus sabar? Tadi dijelaskan, ketika kita dituntut untuk bersyukur karena adanya sesuatu yang kita inginkan, karena adanya kebahagiaan yang ada di dalam diri kita. Nah, ketika itu pula kita tidak selamanya mendapatkan kebahagiaan ataupun kesenangan tersebut. Pasti ada sesuatu yang memang kita tidak inginkan. Contoh realnya adalah ketika kita berangkat ke sekolah umpamanya. Berangkat ke sekolah dengan keadaan yang memang beda dengan yang lainnya. Umpamanya seseorang tidak mempunyai ongkos untuk pergi ke sekolah ataupun tidak mempunyai kendaraan, maka dia dituntut untuk berjalan. Nah, di sini seorang muslim yang sejati harus selalu bersabar dengan keadaan seperti ini. Nah, itulah yang dimaksud dengan adanya bersyukur kemudian bersabar. Karena tidak mungkin seorang muslim ataupun seorang manusia pada umumnya mendapatkan kesenangan secara utuh ataupun mendapatkan kesedihan dan keburukan secara utuh. Maka dari itu ketika kita mendapatkan kesenangan, bersyukur. Dan kita mendapatkan sebaliknya, bersabar. Nah, itulah seorang muslim sejati. Jadi tahu kondisi ketika dia harus bagaimana dalam kondisi tersebut. Ketika dia mendapatkan kebahagiaan, bersyukur. Dia selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Bersyukur dalam kesenangan, bersabar dalam kesedihan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir. Hal yang memang harus disandang oleh seorang muslim adalah istighfar. Nah, ini
menjadi catatan penting bagi kita semua. Terkadang kita tahu apa itu istighfar, dan kita tahu untuk apa kita beristighfar, tapi di sisi lain kita lupa. Nah inilah sesuai apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, kullu bani Adam khata'un. Jadi semua anak cucu Adam itu pasti melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Akan tetapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan at-tawwabun, maka dia akan cepat bertobat. Jadi tidak aneh ketika kita menyandang sebagai seorang muslim melakukan kesalahan, itu tidak aneh. Tapi yang sangat aneh, yang sangat dipertanyakan ketika ada seorang muslim melakukan kesalahan kemudian dia lupa untuk bertobat. Nah ini menjadi pertanyaan besar. Maka seyogianya seorang muslim sejati ketika dia hendak melakukan kesalahan, kekhilafan, kecil ataupun besar, maka dia akan segera bertobat. Melalui apa? Minimal dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahi wa atubu ilaih. Itulah seorang muslim sejati. Jadi intinya ketiga hal ini kenapa harus ada di dalam diri seorang muslim pada khususnya. Karena ketika seorang muslim hidup di dunia, rumusan hidup kita di dunia ini pasti kita akan mengalami kesenangan, kebahagiaan. Ketika kita menghadapi sesuatu yang sulit, kita harus bersabar. Kesenangan kita harus bersyukur tadi, kemudian kesulitan kita harus bersabar. Nah, di sela-sela itu kita pasti akan melakukan kesalahan karena kita bukan makhluk yang sempurna. Nah, ketika kita melakukan kesalahan, wa khairul khata'in at-tawwabun, kata Rasulullah, cepatlah bertobat karena itulah sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan ketika ia cepat bertobat. Nah, inilah kultum singkat yang bisa kami sampaikan dari anak-anak Salu, santri luhur Darut Talibin. Mudah-mudahan sekali lagi kita dapat bercermin banyak kepada contoh-contoh salaf ketika mereka melakukan perjalanan hidup dengan penuh kesulitan, dengan penuh rasa berat, tetapi mereka bisa melaluinya dengan hati yang tenang. Kenapa? Karena mereka selalu melibatkan semua kondisi mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahagia, mereka bersyukur. Mendapat kesulitan, mereka bersabar. Ketika mereka melakukan kesalahan, maka dia cepat bertobat. Nah, sekali lagi ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Akhirul kalam, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.